Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas hasil laporan SRS kami. Oke, yang pertama ada tujuan dan lingkup. Ya, tujuan SRS ini, tujuan utamanya adalah menjelaskan kebutuhan sistem secara menyeluruh, baik fungsional maupun teknis. Dan juga ada lingkup masalahnya. Di sini kami hadir untuk menyelesaikan, yang pertama ada sulitnya mencari spare motor yang tepat. Lalu ada terbatasnya toko offline yang di beberapa daerah. Lalu juga tidak adanya platform digital yang menghubungkan penjual dan pembeli spare part secara langsung. Lalu proses pembelian yang lambat dan tidak efisien. Dan apa itu Spare Hub? Jadi Spare Hub itu adalah sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk jual beli spare part motor. Jadi sistem ini memudahkan kita sebagai pembeli dalam mencari, memesan dan melacak produk-produk serta mempermudah penjual mengelola toko dan produknya. Baik, selanjutnya itu ada fitur Spare Hub. Yang pertama ada pencarian spare part berdasarkan kategori dan merek dan jenis kendaraan. Yang kedua adalah checkout otomatis dengan estimasi ongkir dan pilihan metode pembayarannya. Lalu manajemen akun, yaitu terdapat wishlist, ulasan, dan riwayat transaksi. Yang keempat ada pelacakan pemesanan, yaitu update status secara real time. Yang terakhir ada chat dan review, komunikasi langsung dan sistem rating produknya. Lanjut, di sini ada karakteristik pengguna. SpareHub digunakan oleh 3 jenis pengguna, masing-masing dengan tugas dan hak akses yang berbeda. Yaitu yang pertama ada pembeli, itu tugasnya mencari spare part, melakukan pemesanan, dan melacak status pemesanan. Dia memiliki kemampuan melihat data produk. Lalu penjual itu tugasnya adalah mengelola toko, mengolah produk, menangani stok produk, dan kemampuan yang dimilikinya adalah memanipulasi data produk. Yang terakhir ada admin. Dia tugasnya menjawab pertanyaan pelanggan dan menangani keluhan. Kemampuan yang dimilikinya itu komunikasi dan penyelesaian masalah. Lalu teknologi dan lingkungan operasi, SpareHub dikembangkan untuk berjalan di berbagai platform. Yang pertama mobile, di versi Android 5 ke atas dan iOS 7 ke atas. Untuk desktop, bisa menggunakan Windows atau macOS dengan browser modern. Teknologi frontend and backend menggunakan JavaScript, database menggunakan SQL, API menggunakan JNI, si cepat, dan sistem autentikasi, lalu komunikasi menggunakan HTTP atau HTTPS, plus notifikasi email dan push. Lalu batasan desain dan implementasi. Regulasi sesuai UU ITE Perlindungan Data Pribadi dan Regulasi E-commerce Indonesia. Lalu ruang operasionalnya, backend dan frontend hanya menggunakan JavaScript. Database SQL dijalankan dengan VPS spesifikasi standar. Optimasi RAM agar tetap ringan di perangkat RAM 2 GB. Untuk keamanan, password di hash, validasi input ketat, inskripsi via HTTPS, backup rutin, dan code review dengan GitHub atau GitLab. Berikutnya adalah antarmuka pengguna UI atau UX. Pertama desain, navigasi atas atau top bar dan sidebar untuk admin. Warna utama adalah biru gelap, putih, dan hitam. Lalu font untuk judul menggunakan mono upper, konten menggunakan pop-ins. Icon menggunakan material icons untuk card, home, setting, dan lain-lain. Lalu untuk interaksi, kita memiliki tab, swipe, dan ketik yang mendukung pengguna dengan gangguan penglihatan ringan atau kontras tinggi. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan fungsional. SpareHub memiliki beberapa fungsi utama yang wajib tersedia dan berjalan optimal. Yang pertama pencarian spare part, hasil relevan dan cepat dicari. Kemudian pemesanan dan pembayaran, proses aman, cepat, dan user friendly. Lalu kemudian adalah manajemen akun, pembeli dan penjual bisa mengatur profile, wishlist, dan riwayat transaksi. Lalu kemudian adalah tracking pesanan, yaitu informasi real time dan mudah diakses. Lalu kemudian ada sistem review, ulasan jujur dari pengguna lain, lalu ada notifikasi, dikirim maksimal dalam 30 detik setelah event painting. Ini adalah use case diagram aplikasi Spare Hub. Berikutnya di sini ada use case mencari spare part. Ini adalah use case skenario-nya dan di sini adalah activity diagramnya. Untuk activity diagramnya dimulai dengan pembeli masuk ke aplikasi, pembeli memasukkan kata kunci atau memilih kategori spare part, lalu sistem menampilkan hasil pencarian, lalu pembeli memilih spare part yang diinginkan, dan sistem menampilkan data produk, dan itu akhir dari activity diagramnya. Untuk melakukan pemesanan ini adalah skenario-nya, dan di sini untuk diagramnya, pembeli memilih spare part yang ingin dibeli, lalu pembeli menambahkan produk ke keranjang belanja. Ketiga, pembeli melakukan checkout,
lalu pembeli memilih metode pembayaran, lalu sistem memproses pembayaran, dan sistem mengkonfirmasi pesanan. Dan itu akhir dari diagramnya. Di sini ada use case melacak status pesanan. Ini adalah skenario-nya. Dan untuk diagramnya, pembeli masuk ke akun, lalu pembeli masuk ke menu riwayat pesanan, pembeli pilih salah satu pesanan, dan sistem menampilkan satu pesanan. Dan itu akhir dari diagramnya. Oke, lanjut di sini ada use case melacak status pesanan penjual. Di sini ada use case skenario-nya dan juga di sini ada activity diagram yang dimulai dengan yang pertama penjual masuk ke akun, lalu penjual mengakses menu daftar pesanan masuk, lalu di sini ada penjual masukkan ID pesanan dan di sini ada sistem menampilkan status pesanan. Oke, lanjut di sini ada use case mengelola toko. Di sini ada use case skenario-nya dan juga di sini ada activity diagram yang dimulai dari penjual masuk ke akun, lalu penjual mengakses menu kelola toko, lalu penjual mengedit nama, deskripsi, atau logo yang ada. Lalu di sini ada sistem menyimpan perubahan dan tampilan notifikasi sukses. Lanjut, di sini ada use case memberikan ulasan dan rating. Bentuk use case skenario-nya seperti ini, dan di sini ada activity diagram dari use case-nya itu dimulai dari pembeli masuk ke akun, terus yang kedua pembeli masuk ke halaman pesanan selesai, lalu yang terakhir itu pembeli memberi rating dan ulasan pada produk yang telah dibeli. Di sini diakhiri dengan sistem menyimpan ulasan dan ratingnya, lalu selesai. Lanjut, di sini ada use case mengolah data pengguna. Di sini bentuk use case skenario-nya dan activity diagramnya dimulai dari admin milih akun pengguna yang ingin diubah statusnya, lalu admin akan klik aktifkan atau nonaktifkan. Lalu sistem menyimpan perubahan status akun. Yang terakhir adalah sistem mengirimkan notifikasi ke pengguna terkait. Di sini ada use case melihat dan menanggapi keluhan pengguna. Bentuk use case skenario-nya seperti ini dan activity diagramnya dimulai dari admin melihat daftar keluhan, lalu admin memilih keluhan yang masuk, lalu admin membaca isi keluhannya, lalu admin menulis dan mengirim tanggapannya. Terakhir sistem mengirim tanggapannya itu tersebut. Lalu ada use case melihat riwayat interaksi pengguna. Ini bentuk use case skenario-nya. Lalu untuk activity diagramnya dimulai dari admin mengakses menu riwayat interaksi pelanggan. Lalu admin memasukkan ID pengguna, sistem menampilkan riwayat interaksi pelanggan, lalu finishnya di admin membaca riwayat interaksi pelanggan. Selanjutnya ada use case mengunggah produk. Ini untuk use case skenario-nya dan activity diagramnya dimulai dari penjual masuk ke akun, penjual mengakses menu yang dikelola toko, lalu penjual klik tambah produk, lalu penjual mengisi nama, harga, stok, foto, dan deskripsi. Lalu penjual mengunggah produk dan akhirnya sistem menyimpan produk dan menampilkan barang di katalog. Baik, berikutnya adalah use case menangani stok produk spare part. Ini adalah use case skenario-nya, dan ini adalah activity diagramnya dimulai dari penjual mengakses menu kelola toko, lalu penjual mengupdate stok produk spare part, lalu sistem akan menyimpan perubahannya. Berikutnya adalah use case melacak status pesanan. Ini adalah use case skenario-nya, dan activity diagramnya dimulai dari admin menerima keluhan dari pembeli mengenai pengiriman, lalu admin membuka dashboard dan menekan akun pembeli atau penjual terkait, lalu admin memilih menu pesanan, lalu admin mencari nama pesanan yang dilaporkan bermasalah. Lalu sistem akan menampilkan informasi status pengiriman terkini dari sistem, misalnya dalam pengiriman, tertunda, gagal, atau selesai. Lalu admin akan memberikan penjelasan status pengiriman ke pembeli atau penjual dan jika perlu mengekskalasikan ke pihak logistik dan selesai. Berikutnya ini adalah bagian kebutuhan non-fungsional. Yang satu kita punya availability. Aplikasi harus dapat berjalan 24/7 tanpa downtime yang signifikan. Lalu kedua ada reliability. Transaksi memiliki toleransi kegagalan tidak lebih dari 1 kali dalam seminggu. 3. Ergonomi. Tampilan antarmuka web Spare Hub mudah dipahami user dan estetikanya bagus. 4. Portability. Perangkat lunak dapat dipakai di platform Windows. 5. Untuk parameter memori itu tidak ada. Lalu yang keenam ada response time.
1. Perangkat lunak mampu mengirimkan notifikasi email kepada pengguna maksimal dalam waktu 30 detik. 2. Perangkat lunak mampu melakukan update data dalam waktu 5 detik. Yang ketujuh ada safety yang tidak ada. Lalu ke-8 ada security. Itu perangkat lunak menggunakan standar enkripsi HTTPS. Oke, jadi SpareHub dirancang untuk menyelesaikan masalah pencarian dan pembelian spare part motor secara online dengan fitur lengkap, sistem keamanan baik, dan antarmuka yang mudah digunakan. Kami berharap aplikasi ini bisa membantu pengguna secara lancar dan jadi solusi digital yang efisien dan terpercaya. Oke, sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.